Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama Bapak Sadianto selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. Selamat pagi Pak Sadianto. Selamat pagi Mbak. Ya. Bagaimana kabarnya nih Pak? Terlihat segar sekali ya Pak. Dan alhamdulillah sehat. Orang kesehatan ini harus sehat. Iya betul. Harus memberi contoh sehat. Ya. Nah Pak Sadianto, ngomong-ngomong terkait dengan Puskesmas 1 Kemeranjen ini, bisa diceritakan Pak awal mulanya pembangunan seperti apa? Jadi Puskesmas Kemeranjen kan puskesmas yang paling lengkap itu. Artinya dari sisi wilayah geografis. Puskesmas berdiri udah lama, sekitar tahun 70-an ya. 70-an. Dulu itu namanya Balai Pengobatan. Tapi kemudian berkembang menjadi Puskesmas pada tahun 73 kalau tidak salah. Tenaga kesehatan di Puskesmas 1 Kemeranjen terdiri dari 4 dokter umum, 1 dokter gigi, 2 kefarmasian, 16 bidan, 13 perawat, 1 tenaga gizi, 1 kesling, 7 tenaga strategis, dan 5 penjaga malam. Adapun sarana dan prasarana yang ada di Puskesmas 1 Kemeranjen terdiri dari puskesmas pembantu, 8 PKD, 2 mobil puskesmas keliling, dan gedung rawat jalan. Rehab ya, kita rehab puskesmasnya 1 tahun yang lalu. Sebelumnya memang termasuk bangunan lama, tidak menarik lah ya. Kita bangun menjadi 3 tahap. Gedung induknya kita bangun dengan biaya sekitar 3,8 miliar. Kemudian tambah IGD-nya kita tambah juga sekitar 1 miliar lebih sedikit. Dan ini kemarin yang terakhir untuk bangunan rawat persalinan yang di belakang sekitar 600 juta. Ya ini sudah selesai. Nah Pak Sadianto, ini di Puskesmas 1 Kemeranjen ini kan terdapat saintifikasi jamu ya Pak, itu bagaimana pendapat Bapak? Iya, jadi jamu tradisional kan memang ada di Kemeranjen, tapi yang paling banyak sebenarnya di wilayah Kebasen. Tapi Kemeranjen salah satunya ada, ya, jadi kita wajib melakukan pembinaan. Ya, jadi bagaimana masyarakat itu bisa mengembangkan sentra jamu tradisional, tapi yang memenuhi syarat. Ya. Hanya memang kita tetap lakukan kontrol, karena yang kita takutkan bahwa jamu tradisional itu BKO, ya, artinya dicampur dengan obat-obat kimia ya. Di lantai dasar digunakan untuk ruang tunggu pasien umum, ruang tunggu pasien lansia, ruang tunggu pasien TB, ruang imunisasi, promkes dan klinik sanitasi, ruang pendaftaran dan rekamedik, ruang MTBS, ruang pemeriksaan umum, ruang pemeriksaan lansia, ruang TB, ruang kesehatan gigi dan mulut, ruang farmasi, kasir, ruang laboratorium, ruang laktasi, ruang kesehatan ibu dan KB, toilet dengan kloset jongkok, dan toilet dengan kloset duduk. Sedangkan lantai 2 digunakan untuk ruang tunggu tamu, ruang kepala puskesmas, ruang rapat, ruang kepala tata usaha, ruang administrasi kantor, ruang aula, ruang sarpras, gudang obat, ruang diskusi mahasiswa, musola, dapur, ruang wudhu, toilet wanita dan toilet pria. Pada gedung rawat inap terdapat fasilitas ruang gawat darurat, ruang jaga petugas, ruang rawat inap dewasa, ruang rawat inap anak, dan toilet. Mungkin ada rencana nggak sih Pak, ada penambahan semacam program yang sama, saintifikasi jamu terhadap puskesmas-puskesmas lain yang ada di Kabupaten Banyumas? Sebenarnya program tradisional ya, Batra itu memang dari Kementerian Kesehatan ada ketentuannya, boleh dikembangkan, tetapi kami baru istilahnya mengakomodir saja masyarakat yang memang di wilayah puskesmas ada yang tertarik terhadap kerajinan jamu tradisional, kita lakukan pembinaan, tapi kita belum mengembangkan. Kalau mengembangkan kan bukan dari dinas kesehatannya ya. Nah yang paling penting sekarang ya yang ada dikelola dengan baik. Puskesmasnya sudah baik, selalu saya katakan jangan puskesmasnya yang baik saja, tetapi dalamnya teman-teman saya harus bisa melayani dengan baik. Masyarakat menjadi puas, terlayani, menjadi sehat ya. Pada gedung persalinan terdapat ruang jaga petugas, ruang tindakan, VK, ruang nifas, ruang sterilisasi, ruang dahak, bank sampah, ruang linen, instalasi pengolahan air limbah atau IPAL,
parkir ambulan, parkir mobil, parkir motor karyawan, dan parkir motor pasien. Baik Pak Sadianto, mungkin setelah direvitalisasi ya Puskesmas, mungkin dari berbagai aspek harapan Bapak seperti apa nih Pak? Setiap saya ditanya harapan untuk Puskesmas, pasti saya jawabnya layani dengan baik masyarakat ya, supaya masyarakat menjadi sehat. Sehat semua di tahun 2020 bisa terwujud. Ada indikator-indikatornya. Yang jadi prioritas sekarang memang angka kematian ibu. Tekan angka kematian ibu jangan sampai terjadi. Meskipun Banyumas sudah termasuk yang cukup rendah. Tapi kita terus harus menekan. Kalau perlu zero ya. Tapi itu berat karena ibu hamil di tempat kita di Banyumas ini, Kabupaten Banyumas, jumlahnya paling banyak di Jawa Tengah, yaitu 30.000. Kalau di ranking dari sisi persentase, Banyumas di Jawa Tengah sudah termasuk yang bagus, masuk 10 besar ya. Tapi kalau di ranking absolut kita sekarang angkanya di ranking sekitar 16 ya. Nah, ya Pak Sadianto, baik, terima kasih banyak waktunya Pak. Sama-sama Mbak. Iya. Yeah. Dan pemirsa jangan kemana-mana, terus saksikan Satellite TV karena sesaat lagi saya akan mengajak Anda untuk melihat lebih dalam lagi bagaimana kondisi Puskesmas 1 Kemeranjang.